Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Kali ini kita menyimak salah satu video dari Don Ditan yang menunjukkan bahwa seolah-olah Alkitab itu kontradiksi. Jadi judulnya BOB, Bible o Bible. Jadi dia mengutip satu ayat di dalam Alkitab, lalu dia mengambil ayat yang lain di dalam Alkitab, satu-satu ayat, lalu dia gabungkan, dia katakan bahwa oh ini kontradiksi karena ayat ini tidak sesuai dengan ayat yang ini. Dia pikir bahwa Alkitab ini ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak memahami bahasa asli dari Alkitab maupun yang tidak memahami konteks Alkitab. Alkitab itu ditulis oleh orang-orang yang dituntun oleh Roh Kudus, orang-orang yang memiliki hikmat lebih daripada hikmat Allah Subhanahu wa taala. Coba kalian baca Al-Qur'an dari ayat yang satu dengan ayat yang lain. Itu kontradiksinya minta ampun. Daripada kalian membahas tentang Alkitab, lebih baik perhatikan ayat-ayat Quran. Mungkin kalian nanti setelah itu akan buat sesi kok Quran Quran. Lebih baik kalian perhatikan ayat-ayat yang di dalam Quran yang berkontradiksi satu dengan yang lain. Bahkan bukan hanya berkontradiksi satu dengan yang lain, berkontradiksi pula dengan hadis-hadis. Mari kita simak dulu si Don Ditan ini memaparkan tentang ayat Alkitab yang menurut dia bahwa itu adalah kontradiksi. Nah, mari kita simak videonya. Dalam perjalanan menuju Damaskus, Paulus ya, apakah teman perjalanan Paulus mendengar suara yang berbicara kepada Paulus? Lanjut kita lihat ayatnya dong. Coba. Kisah Para Rasul 22 ayat 9. Dan mereka yang menyertai aku di sini Paulus ya Pak ya. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Jadi teman-temannya melihat cahaya doang, suaranya nggak kedengar. Tidak dengar ya? Enggak. Kita lihat. Kisah Para Rasul 9 ayat 7. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Ini kenapa kebalik jadinya? Ya kan? Tadi dibilang nggak melihat, sekarang dibilang mendengar. Ini sama-sama di kitab Kisah Para Rasul loh, ya. Belum pindah kitab nih. Belum. Artinya yang nulis satu orang loh. Mm-mm. Nah, oke, mungkin yang di Kisah Para Rasul pasal 22 itu menceritakan Paulus sedang bersaksi di depan penguasa pada waktu itu. Tetapi cerita yang di Kisah Para Rasul 9 dan 22 kenapa bisa beda? Gitu loh. Nah ini kan kebolak-balik nih Pak ya. Di tempat saya melihat cahaya, suara tidak, ya kan? Ya. Kalau yang di sini mendengar suara, emang sih bukan cahaya tapi tidak melihat seorang pun ya. Intinya kontradiksi Pak. Satu bilang tidak, satu bilang iya. Ya Jelas kan? Jelas ya. Oke. Itu adalah paparan dari mereka. Jadi mereka comot satu ayat, lalu mereka comot lagi di ayat yang lain, lalu mereka gabungkan, membuat seolah-olah bahwa ada kontradiksi dalam ayat tersebut. Mereka tidak mau mengkaji secara bertanggung jawab seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kristen dalam membaca dan menafsirkan Alkitab. Nah, mari kita akan lihat penjelasan apakah Kisah Para Rasul 22 ayat 9 dan Kisah Para Rasul 9 ayat 7 adalah kontradiksi. Yang satu mengatakan bahwa teman-temannya atau orang-orang yang mengikuti Paulus itu, Rasul Paulus mendengar suara, sedangkan yang satu mengatakan bahwa mereka tidak mendengar suara. Mari kita lihat kajiannya. Ingat, ini bukan Allah Subhanahu wa taala yang menulis Alkitab. Ini adalah orang-orang yang memiliki hikmat dari Roh Kudus, yang dituntun oleh Roh Kudus untuk menulis Alkitab. Jadi, jangan samakan ayat-ayat di dalam Alkitab dengan ayat-ayat yang di dalam Al-Qur'an yang diturunkan oleh iblis dengan segala macam tipu dayanya. Apakah ayat ini, Kisah Para Rasul 22 ayat 9 ini adalah kontradiksi dengan Kisah Para Rasul 9 ayat 7? Mari kita simak penjelasan dari seorang murtadin yang mengkaji ayat ini secara bertanggung jawab dibandingkan para mualaf yang tadi. Dibandingkan si mualaf yang tadi yang tidak bertanggung jawab dalam membaca kitab suci. Mari kita simak penjelasannya. Mungkin kita telah membaca dua ayat ini dan di benak kita muncul, kenapa Kisah Para Rasul 9 ayat 7
bertentangan dengan Kisah Para Rasul 22 ayat 9. Kita baca dulu Bapak Ibu. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 7, begini bunyinya. Terjemahan. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga. Dan kita baca di Kisah Para Rasul 22 ayat 9. Dan mereka yang menyertai aku di situ adalah Paulus, memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Nah, Kisah 9 ayat 7 bilang mendengar suara itu. Kisah 22 ayat 9 mengatakan tidak mendengar suara itu. Nah, kalau kita baca terjemahan ini Bapak Ibu, sudah pasti ini kontradiksi. Namun tentunya kita tidak hanya mengandalkan terjemahan saja. Di beberapa video sebelumnya, sudah pernah saya singgung bahwa ada baiknya kita sebagai seorang Kristen maupun yang belajar tentang Alkitab, minimal memiliki 2 jenis terjemahan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pakai terjemahan secara harfiah dan terjemahan secara arti. Untuk diskusinya Bapak Ibu bisa gabung di grup Facebook kita pada bagian deskripsi. Bapak Ibu bisa bergabung di sana dan kita bisa interaksi di sana. Nah, kembali ke pembahasan kita ini. Ketika melihat kontradiksi ini, seolah-olah menjadi sasaran empuk bagi Alkitab bahwa Alkitab itu tidak benar. Alkitab itu kontradiksi. Itulah sebabnya selalu saya tekankan kita harus merujuk kepada bahasa asli Alkitab supaya kita dapat poinnya. Saya dibantu oleh beberapa literatur Bapak Ibu. Yang pertama adalah Cornerstone Biblical Commentary. Yang kedua, Exegetical Commentary on the New Testament. Yang ketiga adalah Translator Notes on Acts. Satu persatu ayat ini kita akan telaah Bapak Ibu. Yang pertama, Kisah Rasul 9 ayat 7. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Dalam Kisah Rasul 22 ayat 9, dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Coba kita lihat dalam bahasa Yunaninya Bapak Ibu. Ideandres is synodontes aptu istike sanenei, accountes mentes pones, midena taurontes. Itu dalam Kisah 9 ayat 7. Di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 9, ide sinemion testomen post etea santo ke empobi egenonto, tende ponen uke santo telolontes mi. Perhatikan, di dalam Kisah 9 ayat 7 ada accountes, di dalam Kisah Rasul 22 ayat 9 ada ekosan. Dan kita akan fokus kepada 2 kata ini Bapak Ibu, accountes dan ekosan. Dan kita akan bahas secara morfologinya. Accountes itu adalah kata kerja participle, present, active, nominative, masculine, plural, diikuti oleh kata genitive. Ekosan itu adalah verb, indicative, aorist, active, third person, plural, yang berkombinasi dengan akusatif. Jadi Bapak Ibu, Kisah Rasul 9 ayat 7 adalah genitif, Kisah Rasul 22 ayat 9 adalah akusatif. Accountes mentes pones adalah nominatif genitif, ponen uke kosan adalah indikatif akusatif. Nah, berdasarkan literatur yang sudah saya tunjukkan sebelumnya, perhatikan kata dasarnya adalah akuo. Akuo with the genitive means simply to hear a sound. Di dalam Kisah 9 ayat 7, akuo itu artinya adalah mendengar. Nah, sementara akuo dengan akusatif means to hear with understanding. Nah, sudah dapat perbedaannya Bapak Ibu? Akuo yang pertama di dalam 9 ayat 7 itu adalah mendengar. Nah, akuo dengan akusatif bukan hanya sekadar mendengar, tetapi harus memahami. Di literatur yang lain juga, yaitu mendengar seseorang atau mendengar sesuatu. Nah, akuo with direct object in the accusative is connected with understanding. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu.
Jadi aku dengan genetif itu mendengar sesuatu atau mendengar seseorang. Aku dengan akusatif itu artinya bukan hanya sekedar mendengar, tetapi memahami apa yang didengarnya. Di dalam Kisah 9 ayat 7, teman-teman Paulus mendengar suara itu. Di Kisah Para Rasul 22 ayat 9, teman-teman Paulus tidak mengerti apa yang mereka dengar. The Greek word here means did not understand the words. Jadi, teks Yunaninya di sini berarti adalah tidak memahami apa kata-kata yang mereka dengar. Sebagai gambarannya Bapak Ibu, begini. Kita mungkin pernah mendengar instruksi dari seseorang. Dan saat dikatakan, sudah dengar. Itu bukan berarti saya tidak mendengar instruksi seorang, tapi yang dimaksud di situ apakah saya mengerti instruksinya itu. Contoh saya berkata kepada teman saya, nanti buat seperti ini. Udah dengar? Artinya, saya bertanya bukan apakah dia mendengar apa yang saya katakan, tapi saya hanya memastikan apakah dia mengerti apa yang saya katakan. Kita mungkin berkata begini, 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 begini. Udah dengar? Kata mendengar di situ bukan hanya sekedar dia benar-benar mendengar apa yang kita sampaikan, tetapi apakah dia sudah mengerti apa yang kita maksud. Hal yang sama juga terjadi dalam teks ini. Nah, kalau kita buat kronologis urutan cerita ini Bapak Ibu, dalam Kisah 9 ayat 3-6, ada cahaya, ada suara. Orang-orang yang bersama dengan Paulus mendengar suara itu, tetapi tidak melihat siapa yang berbicara itu. Itu di ayat 7. Di Kisah Rasul 22 ayat 9, mereka yang ikut bersama saya juga melihat cahaya itu, tetapi mereka tidak mengerti suara yang berbicara kepada saya. Jadi Bapak Ibu kesimpulannya, Kisah Para Rasul 9 ayat 7 tidak kontradiksi dengan Kisah Para Rasul 22 ayat 9. Oke, itu adalah penjelasannya. Jadi tidak ada kontradiksi di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 7 dengan 22 ayat 9. Kalau mualaf yang tadi, si Donditan, mau melakukan kajian secara bertanggung jawab, melakukan kajian secara jujur terhadap ayat Alkitab itu, seperti yang dilakukan oleh channel tidak biasa ini, yang juga adalah seorang mantan muslim. Jadi sekali lagi kita bisa lihat dari perbandingan antara si mualaf dengan orang yang memilih Kristen, dengan orang yang bertobat pindah ke agama Kristen dalam mengkaji Alkitab. Kita bisa lihat perbedaannya kan? Oke, jadi sekali lagi tidak ada kontradiksi antara Kisah Para Rasul 9 ayat 7 dengan Kisah Para Rasul 22 ayat 9. Nah, sekarang mari kita lihat tantangan bagi Donditan. Mari kita simak video yang ini, video dari Verbum Veritatis. Lihat sekarang Donditan. Menurut kitab sucimu, menurut Quran, dan Quran mengklaim berulang kali bahwa ayat-ayat Quranik itu fully explain in detail, menjelaskan secara detail, menjelaskan segala sesuatu yang dicatat di dalam Quran. Itu klaim berulang dari Quran. Saya tunjukkan dua saja. Kalau you mau minta tambah, saya bisa kasih tambah. Tapi for the sake of keringkasan, saya kasih tunjuk dua saja. Ini Quran surat 16 ayat 89. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Saudara sudah lihat? Dan kami datangkan engkau menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, we have revealed to you the book as an explanation of all things. Jadi Quran mengklaim dirinya memberikan penjelasan mengenai segala sesuatu. Itu klaim dari Quran. Nah, sekarang saudara sudah mulai lihat ini bencana apa yang akan diakibatkan oleh mulut Allah Subhanahu wa taala yang tidak mau diam.
Dan akhirnya Muslim sekarang harus kerepotan gara-gara Allah Subhanahu wa taala itu mulutnya ndak mau diam. Lihat lagi. Satu ayat lagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengklaim bahwa Quran itu merupakan an explanation of all things. Penjelasan atas segala sesuatu. Satu teks lagi. 41 ayat 3. Quran surat 41 ayat 3. Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan, bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang dimengerti. Di dalam bahasa Inggrisnya itu jauh lebih jelas. It is a book whose verses are perfectly explained. Atau di dalam Sahih Internasional, a book whose verse have been detailed. Jadi Quran menjelaskan, mengklaim bahwa ayat-ayatnya itu, dia bukan hanya menjelaskan segala sesuatu, tapi ayat-ayatnya itu dijelaskan secara detail. Artinya Quran mengklaim tidak membutuhkan sumber di luar dirinya untuk menjelaskan Quran. Karena fully explain in detail, and explanation for all things. Segala sesuatu, penjelasan terhadap segala sesuatu dijelaskan secara detail. Versesnya, ayat-ayatnya itu dijelaskan secara detail. Pertanyaan. Satu saja Dondi, kalau kamu mau saya bisa kamu bertonton. Quran surat 17 ayat 1 yang kamu tafsirkan sebagai Isra Mi'raj ini. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, dalam kurung itu tidak ada. Muhammad itu tidak ada di dalam teks Arabiknya. Pada malam hari dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kami, sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Immaculate, he who carry his servant on a journey by night from the sacred mosque to the farthest mosque. Itu terjemahan literalnya. Sacred mosque, farthest mosque, his servant. Pertanyaan, Dodi, tadi Quranmu bilang ayat-ayat Quran itu fully explained in detail, an explanation for all things. Pertanyaan, siapa hambanya di situ? Menurut ayat itu. Buktikan dari ayat itu, siapa hambanya di situ. Kedua, the sacred mosque itu ada di mana? Buktikan dari ayat itu. Ketiga, the farthest mosque itu ada di mana? Buktikan dari ayat itu. The moment you pergi kepada hadis, saya tahu you akan pergi kepada hadis. Dan saya sudah baca hadis itu, dan hadis itu omong kosong. Di dalam terjemahan kamu tentang Al-Aqsa, ketika ini pewahyuan ini terjadi diturunkan sekitar tahun 622. Pertengahan abad ke-7. Pertengahan abad ke-7 dan sudah ada Al-Aqsa. Kamu menghayal itu di mana? Quran menyebut itu the farthest mosque. Kamu tafsirkan itu Al-Aqsa. Al-Aqsa itu di mana? Di Yerusalem. Tahun 622 ada Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Tapi lah saya udah tahu kamu akan pergi ke hadis. Tapi Quran bilang begini. Ayat-ayat Quran itu dijelaskan secara detail, mengandung penjelasan akan segala sesuatu, fully explain. Nah, poinnya itu begini. Kalau kamu tidak bisa buktikan 3 pertanyaan itu, dan pertanyaan itu harus. Karena Quran hanya bilang mengangkat hambanya dalam perjalanan. Hambanya itu siapa? Sacred mosque itu di mana? Farthest mosque itu di mana? Buktikan dari Quran, dari ayat itu. Kalau kamu tidak bisa buktikan, maka implikasinya Allah Subhanahu wa taala berbohong. Berbohong bahwa ayat-ayat Quranik itu fully explain. An explanation for all things. Dia berbohong. Kalau kamu pergi kepada hadis, juga berarti Allah Subhanahu wa taala berbohong. Karena itu berarti Quran membutuhkan hadis, extra source, sumber tambahan untuk menerangkan Quran. Dan karena itu Allah Subhanahu wa taala berbohong. Karena Allah Subhanahu wa taala sesumbar bahwa setiap ayat Quranik itu adalah sesuatu yang fully explain in detail. Dan itu saya baru tunjukkan 2 ayat. Berkali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menahan mulutnya untuk berkata sesumbar bahwa Quran adalah an explanation for all things, explain in detail.
Sekarang jelaskan secara detail. Siapa hambanya di dalam Quran surat 17 ayat 1. Saya kasih kamu waktu 53 miliar tahun. Di mana Sacred Mosque berada saat itu. Saya kasih kamu waktu 53 miliar tahun. Di mana Farder Mosque berada saat itu. Saya kasih kamu 53 miliar tahun. Jadi sekarang kamu punya 159 miliar tahun untuk membuktikan berdasarkan klaim sesumber dari Allah Subhanahu wa taala sendiri bahwa setiap ayat Quran itu dijelaskan secara detail, fully explain. Sekarang jelaskan detail siapa hambanya, di mana Sacred Mosque, di mana Farder Mosque berdasarkan Quran. Kalau you tidak bisa jelaskan itu berdasarkan Quran, you harus pergi kepada hadis, maka selamat, Allah Subhanahu wa taala berbohong. Jadi kalau you tidak bisa jelaskan itu, dan memang you tidak bisa jelaskan itu, kita harus simpulkan sekarang. Tapi saya tidak mau simpulkan sekarang. Saya masih menunggu kamu kerja PR-mu. Silakan kerja PR-mu dan buktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berbohong dan tidak sesumbar bahwa ayat-ayat Quranik itu fully explain dan explain in detail. Silakan. Oke, jadi itu adalah tantangan buat Donditan yang selalu berbicara tentang Alkitab dan dengan rasa tidak tahu malu, dan tidak bertanggung jawab selalu mengutip ayat-ayat Alkitab untuk di satu sisi menyelamatkan Nabi buta hurufnya, tapi di sisi lain menjelek-jelekan kitab suci orang Kristen, yaitu Alkitab. Jadi itu tantangan buat Donditan. Kalau Anda tidak jawab, kalau Pak Donditan tidak jawab, maka selamat, Islam tinggal nama. Oke, kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.